Dasar penjualan online di Tokopedia. Penjelasan materi pelatihan. Pelatihan berjualan online dengan cara dropship di Tokopedia adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi semua kalangan yang ingin membuka usaha penjualan dan mendapatkan penghasilan lewat penjualan secara online. Metode penjualan yang dilatihkan di sini adalah metode dropship, sehingga modal awal yang dikeluarkan bisa lebih diminimalisasi. Karena dengan metode dropship, pelaku usaha penjualan tidak perlu membeli barang dalam jumlah banyak di awal atau stok. Tujuan: setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta memahami dasar penjualan online di Tokopedia dan mampu membuat toko di Tokopedia. Diharapkan peserta bisa mengembangkan penjualan di Tokopedia dengan metode dropship. Materi yang diajarkan dalam pelatihan ini merupakan hasil praktik saya sendiri yang mulai berjualan di Tokopedia dengan metode dropship sejak tahun 2018. Dalam pemaparan bisa terjadi perbedaan cara dengan pelaku penjualan Tokopedia yang lain, dan itu biasa terjadi karena setiap penjual bisa mengembangkan sendiri cara yang paling menghasilkan buat masing-masing. Agar bisa melakukan praktik dengan relatif nyaman dan cepat, perangkat yang disarankan untuk mengikuti pelatihan ini adalah laptop dengan spesifikasi RAM minimal 2 GB, prosesor Intel i3 atau yang setara, dan sistem operasi minimal Windows 7. Penjualan artinya pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan penjual untuk mendapatkan keuntungan dan tujuan pembeli untuk mendapatkan barang yang diperlukan atau diinginkannya. Istilah online dipadankan menjadi dalam jaringan atau daring, yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet, menurut Badan Bahasa .kemdikbud.go.id. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa penjualan online adalah pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet dengan tujuan penjual untuk mendapatkan keuntungan dan pembeli untuk mendapatkan barang yang diperlukan atau diinginkannya. Ada 3 hal penting dalam penjualan online, yaitu traffic, penawaran, dan konversi. Traffic artinya jumlah kunjungan ke toko online kita. Ini adalah langkah awal terjadinya penjualan. Semakin banyak pengunjung berarti semakin besar kemungkinan orang belanja di toko kita. Cara meningkatkan traffic di toko kita di Tokopedia yaitu dengan A. Iklan berbayar, B. Membuat judul produk yang berisi kata kunci yang sering dicari, C. Rutin mengunggah judul produk baru, D. Menjual atau mengunggah banyak kategori produk di toko kita. 2. Penawaran. Setelah mendatangkan traffic ke toko kita, langkah berikutnya adalah membuat penawaran yang menarik, di antaranya promo free ongkir atau gratis ongkir, B. Promo cashback, C. Bundling, yaitu menggabungkan beberapa produk dengan harga gabungan yang lebih murah dibanding harga satuannya, D. Bayar di tempat atau COD, cash on delivery. 3. Konversi. Konversi artinya terjadinya sales atau penjualan. Ini merupakan hal yang sangat penting. Tanpa penjualan maka bisnis kita tidak berjalan dan kita rugi. Kita perlu menciptakan konversi yang rutin dan terus meningkat. Iklan, menambah produk, menambah toko bisa kita lakukan untuk meningkatkan konversi. Juga jangan lupa membangun hubungan dengan konsumen yang pernah membeli di toko kita untuk menjaga peluang mereka membeli kembali di toko kita. Bagian C, pengertian dropship. Dropship adalah sebuah model bisnis di mana seseorang menjual produk yang dibuat oleh pihak lain tanpa perlu membeli atau nyetok lebih dulu, bahkan tanpa perlu packing dan mengirimkan sendiri. Pelaku usahanya disebut dropshipper. Pola pikir yang harus dikembangkan. Untuk bisa mencapai suatu hasil, kita harus tahu apa yang mau kita capai. Artinya kita harus menentukan goal atau tujuan kita.
Berjualan di Tokopedia ini untuk apa? Mau mencapai hasil berapa banyak? Atau dapat omset berapa besar? Dengan lebih dulu menentukan target, maka langkah kita akan terarah dan kita tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan target kita. Pahami bahwa bisnis butuh modal. Ada investasi yang kita keluarkan untuk menghasilkan sesuatu keuntungan di kemudian hari. Lalu kita berjualan di sebuah marketplace yang dibangun oleh pihak lain, yaitu Tokopedia. Ini berarti untuk bisa berjualan di Tokopedia, kita harus mengikuti aturan-aturan Tokopedia. Dan untuk memiliki toko yang unggul, kita harus bisa memahami alur algoritma yang berlaku di Tokopedia. Sehingga kita bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita juga harus memahami bahwa untuk setiap hal yang kita lakukan, ada resiko dan konsekuensinya. Contoh, kita bisa saja tidak beriklan di Tokopedia dan resikonya adalah revenue-nya tidak sebanyak kalau beriklan. Contoh lain, kita bisa saja tidak mau memverifikasi akun dan toko kita dengan KTP. Maka resikonya kita tidak bisa mengupgrade toko menjadi power merchant. Dan dengan demikian, jumlah penayangan produk di halaman pencarian juga jadi berkurang. Dan ada beberapa fitur penting Tokopedia yang tidak bisa muncul. Pahami bahwa sebagai manusia kita diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tugas kita sebagai manusia adalah memaksimalkan usaha kita. Syukurilah setiap pencapaian dan terima sesuatu yang belum berhasil dicapai sebagai sebuah pembelajaran dan dievaluasi untuk kemudian dilakukan perbaikan. Penjelasan mengenai Tokopedia. Sejarah singkat. Dalam website resminya, Tokopedia menyebutkan bahwa Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia merupakan sebuah tempat jual beli secara online atau perdagangan elektronik yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Secara resmi, Tokopedia diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Kelebihan Tokopedia. 1. Jumlah kunjungan per bulan. Berdasarkan data Semiliar Web kategori marketplace di Indonesia, pada Januari 2021, jumlah kunjungan bulanan ke marketplace Tokopedia sebanyak 129,1 juta. Ini adalah jumlah kunjungan tertinggi di antara semua marketplace lain yang ada di Indonesia. Semakin banyak pengunjungnya, berarti semakin besar peluang produk kita dilihat kemudian dibeli. 2. Tokopedia didukung oleh 12 ekspedisi nasional. Tokopedia bekerja sama dengan 12 ekspedisi dengan berbagai tingkat harga dan kecepatan pengiriman, sehingga mempermudah calon pembeli untuk memilih ekspedisi yang sesuai dengan wilayah dan alokasi dana mereka. Tokopedia juga melayani transaksi COD atau bayar di tempat yang menarik buat calon pembeli. 3. Bekerja sama dengan banyak bank, proses pencairan dana cepat. Tokopedia mendukung cairan dana saldo toko ke banyak bank yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, proses pencairan dana dari saldo toko ke rekening kita juga sangat cepat. Pengalaman saya menggunakan rekening Bank Mandiri sebagai rekening pencairan Tokopedia. Pencairan di hari kerja dan jam kerja hanya beberapa menit sudah masuk ke rekening Mandiri saya. Itu terjadi pada 30 November 2020. Kecepatan pencairan untuk bank yang berbeda bisa saja bervariasi. Dengan cepatnya pencairan tentunya akan membuat perputaran uang bisnis kita semakin cepat. Pengguna hanya dapat melakukan penarikan saldo maksimal 50 miliar rupiah dalam satu kali penarikan ke semua bank dan maksimal 5 kali penarikan per hari. 4. Adanya fasilitas kredit buat pembeli. Tokopedia juga bermitra dengan lembaga-lembaga pendanaan yang membuat para pembeli bisa membayar melalui skema cicilan. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi calon pembeli yang belum bisa membeli secara kontan. Adapun dana yang diterima oleh penjual tetap dana penuh sesuai harga barang terjual.
5. Adanya program promo dan beriklan di televisi. Tokopedia mengadakan promo-promo spesial buat para calon pembeli seperti waktu Indonesia belanja setiap bulan. Untuk mendukung promosinya, Tokopedia memasang iklan di televisi bahkan pada jam-jam tayang utama yang tentunya menarik lebih banyak orang yang kemudian masuk ke Tokopedia untuk lihat-lihat dan belanja. Dalam promosinya, Tokopedia juga menggandeng artis terkenal, termasuk artis dari mancanegara. 6. Tokopedia beriklan di Google. Tokopedia juga beriklan di Google sehingga ketika orang mencari produk tertentu di Google, mereka akan menemukan link ke Tokopedia yang kemudian mengarahkannya ke website Tokopedia. Dan artinya peluang produk kita terlihat dan terjual semakin besar. 7. Ada banyak kategori produk yang bisa dijual di Tokopedia. Ada 2.663 kategori produk yang bisa kita jual di Tokopedia menurut data pada 4 Maret 2021. Ini tentunya memberikan lebih banyak pilihan barang untuk dijual. Pengertian algoritma. Secara sederhana, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran atau output yang diinginkan dari suatu masukan atau input dalam jumlah waktu yang terbatas. Teman-teman, ketika seseorang masuk ke Tokopedia, biasanya dia sudah tahu mau cari apa. Misalnya ada orang yang sakit asam urat deh, dia ngetik obat asam urat. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa yang paling pertama kali diurutkan adalah berdasarkan paling sesuai. Paling sesuai ini berarti kata-kata yang dia ketik ini ada dalam judul-judul yang tampil di halaman pencarian ini. Ini semua sampai bawah itu namanya halaman pencarian. Ada sampai beberapa halaman, yang ini bisa sampai 1226 halaman. Berarti banyak sekali orang yang menjual produk obat asam urat atau menjual produk yang dalam judulnya ada kata obat asam urat. Jadi yang paling pertama diperhatikan oleh Tokopedia adalah kesesuaian antara kata kunci yang diketik oleh pengunjung dengan judul produk yang dibuat oleh para penjual. Dan ini akan membuat produknya tampil di halaman pertama. Jadi semakin banyak teman-teman memasukkan kata kunci yang sesuai di dalam judul, maka semakin besar pula peluang untuk produknya masuk di halaman pertama. Dan selain itu yang bisa membuat tampil di halaman pencarian, selain tadi judulnya sesuai dengan kata kunci yang diketik oleh para pengunjung, juga yang kedua adalah ulasan. Ketika teman-teman mengurutkan berdasarkan ulasan, mungkin nanti pengunjung juga akan melihat berdasarkan ulasan, maka yang bisa pertama tampil adalah yang ulasannya banyak ya. Yang di sini teman-teman, kalau yang di baris iklan dia nggak pengaruh, biarpun belum ada ulasannya, selama dia memang bayar untuk iklan, produknya bisa tampil di halaman 1 dan di halaman pencarian lainnya. Kemudian yang ketiga adalah terbaru. Nah teman-teman, ini jadi setiap ada orang yang upload produk, baru upload, dia akan tampil di atas, dia akan tampil di depan ya. Kemudian ada diurutkan berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah ya. Itu adalah beberapa algoritma dari Tokopedia yang membuat produk kita bisa tampil di halaman pencarian. Selain tadi, yang pertama adalah berdasarkan paling sesuai ya, ini dimana ini adalah defaultnya dari Tokopedia. Dan kalau memang teman-teman ingin lebih tampil di halaman pencarian lagi, tentu teman-teman harus memasang iklan ya. Dimana kalau pasang iklan nanti juga ada pengaturannya gimana caranya. Dan dengan iklan ini meskipun belum ada ulasannya, produk teman-teman bisa tampil di halaman pencarian paling depan bahkan paling atas ya. Demikian sekilas mengenai algoritma di Tokopedia.